Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Naryanti, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Saya ingin menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 untuk memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan di MTSN 6 Banjar. Alhamdulillah, kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baiklah, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Penyebaran agama Islam di Madinah sangatlah pesat, sehingga membuat kaum Quraisy semakin berupaya untuk menghancurkan umat Islam, sehingga terjadilah yang namanya peperangan. Yang pertama, perang yang terjadi ialah Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Sebab terjadinya Perang Badar ialah ketegangan setelah terjadinya tukar-menukar tawanan, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah untuk melindungi kafilah yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Makkah bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Hal ini terdengar sampai ke telinga Abu Jahal. Dia pun akhirnya marah dan mengirim pasukan sekitar 1.000 orang. Sedangkan umat Islam pada saat itu berjumlah 313 orang. Akan tetapi, akhirnya peperangan dimenangkan oleh umat Islam karena umat Islam berperang dengan disiplin, sedangkan pasukan Abu Jahal berperang dengan caranya masing-masing. Selanjutnya, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban 3 Hijriah atau Januari 625 Masehi. Sebab terjadinya Perang Uhud ini adalah pasukan kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Akhirnya mereka menyerang kembali. Mereka berangkat membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 pasukan yang memakai pakaian besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana tersebut dari surat yang dikirim oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk keluar dari Madinah, kemudian berangkat dengan 1.000 tentara. Baru melewati perbatasan kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pasukannya kembali ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tiba di Bukit Uhud dan langsung menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit tinggi. Ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Pasukan Islam awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Akan tetapi, pasukan Islam tergoda dengan harta yang ditinggalkan oleh musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda dan turun dari bukit dan menganggap perang sudah selesai. Hanya sedikit pasukan pemanah yang bertahan. Melihat hal tersebut, pasukan Quraisy berputar haluan dan kembali menyerang. Satu persatu Islam berguguran. Nabi Muhammad SAW mendapatkan luka yang berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad dan perang pun selesai. Selanjutnya, Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Kata Khandaq berarti gabungan, sedangkan kata Ahzab berarti parit.
Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Pasukan bangsa Arab dan Yahudi yang menyerang Madinah berkekuatan 10.000 orang pasukan. Sedangkan pasukan yang ada di Madinah berjumlah 3.000 orang pasukan. Untuk menghadang pasukan itu, Rasulullah SAW atas usulan Salman Al-Farisi memerintahkan kaum muslimin untuk membuat parit besar di perbatasan Madinah. Parit ini dibuat sangat besar sehingga pasukan berkuda tidak bisa melewatinya. Pasukan kafir Quraisy dan sekutunya gagal menerobos pertahanan umat Islam. Serangan dan pengepungan terjadi berhari-hari, akan tetapi selalu gagal. Hingga pertolongan Allah pun datang. Angin kencang membuat pasukan kafir Quraisy membubarkan sekutunya dan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban 3 Hijriah atau Januari 625 Masehi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan rajinlah dalam mengulang pembelajaran di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.